Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Rosyad TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di sore hari ini kita bertemu dalam kajian kitab Fiqhut Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum, kita sudah membahas bagaimana sebagai orang tua hendaklah mereka berupaya mengajarkan keimanan kepada anak-anaknya, keimanannya kepada Allah, sekaligus mengajarkan kepada mereka tentang bahaya kesyirikan. Karena mengajarkan masalah iman kepada Allah, bertauhid kepada Allah tanpa mengajarkan tauhid, maka tanpa mengajarkan bahaya kesyirikan, maka hal ini akan berbahaya dari sisi akidahnya, dari sisi akidah anak-anak. Taib. Kemudian ikhwah, kita juga harus ajarkan kepada anak-anak kita terkait dengan malaikat, ya, apa itu malaikat, tercipta dari apa malaikat, nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat, ya. Sudah selayaknya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Demikian ikhwah. Seperti malaikat pembawa wahyu dan malaikat raqib dan atid misalnya, kemudian malaikat munkar dan nakir dan tugas-tugas malaikat-malaikat. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Tentunya ini semua kita harapkan akan terrefleksi pada kebaikan si anak, ya, kepada kebaikan si anak, di mana dengan meyakini adanya malaikat di sekitarnya, si anak akan lebih menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, selanjutnya kita ajarkan juga kepada anak kita, beritahukan juga kepada anak kita bagaimana bencinya setan kepada manusia, bagaimana permusuhan syaitan terhadap umat manusia. Dan ini terjadi tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam. Munculnya yaitu di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan ayah kita Nabi Adam alaihissalam untuk pertama sekalinya, lantas Allah tiupkan ruh pada Nabi Adam dan beliau pun akhirnya hidup, ya. Lantas Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis
aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, maka semua malaikat itu sujud kepada Adam, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia takabur, dan dia termasuk kafir, makhluk Allah yang kafir. Ikhwah, dalam masalah ini ya kita ceritakan kepada anak kisah ini dengan detail, ya. Bagaimana iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Alasan iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam kita ceritakan juga, sebagaimana yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika Allah bertanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Ketika Allah bertanya kepada iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam, padahal aku yang memerintahkannya kepadamu. Kemudian iblis menjawab, ana khairum minhu, aku lebih baik ketimbang si Adam. Demikian ikhwah. Alasannya kenapa dia merasa lebih baik ketimbang Adam? Mengapa si iblis merasa lebih mulia, lebih baik ketimbang Adam? Dan dia merasa tidak layak kalau dia yang sujud kepada Adam. Alasannya apa? Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Alasan si iblis karena dia Allah ciptakan dari api dan si Adam Allah ciptakan dari tanah. Karena mengingat asal muasal ciptaan dua makhluk yang berbeda ini, iblis merasa api itu lebih mulia ketimbang tanah. Berarti dia lebih mulia ketimbang si Adam. Kalau dia lebih mulia ketimbang si Adam, mengapa dia yang harus sujud kepada Adam? Itulah yang ada pemikiran yang ada di kepalanya si iblis. Makanya dia nggak mau. Allah sebutkan aba. Iblis itu aba, dia enggan, wastakbar, dan dia takabur. Sebagaimana yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikatakan takabur itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini merupakan dua sifat orang yang disebut dengan takabur. Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menganggap remeh orang lain. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi kalau kita lihat dua sifat ini ada pada iblis. Ya, dua sifat ini ada pada iblis. Makanya Allah katakan istakbar, aba wastakbar, enggan dan takabur. Rasulullah katakan tadi takabur adalah batarul haq, menolak kebenaran. Apa yang ditolak? Yang ditolak si iblis adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Ini kan perintah. Bahkan ikhwah, Allah yang langsung perintah. Iblis itu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, memberikan perintahnya langsung kepada si iblis. Demikian, tapi dia tolak dengan pemikiran yang sangat keliru itu. Dengan alasan bahwasanya dia lebih baik ketimbang si Adam. Dia merasa bahwasanya perintah ini tidak layak. Na'udzubillah min dzalik. Itu menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, menganggap remeh. Dia telah menganggap remeh Nabi Adam alaihissalam. Makanya dia juga menolak. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita ceritakan kisah ini kepada anak-anak kita. Bagaimana permusuhan iblis kepada umat manusia. Taib. Adapun peristiwa ini ikhwah kan antara iblis dan ayah kita Adam alaihissalam. Tapi ternyata efeknya sampai kita sekarang. Karena dia tidak mau sujud kepada Adam, Allah marah. Allah marah dan Allah tetapkan dia sebagai
sebagai makhluk yang sesat yang sudah ditetapkan Allah akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian apakah si iblis taubat? Dia tidak taubat. Malah dia katakan, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, qala rabbi bima aghwaytani, ya Allah, dikarenakan engkau sudah menjadikan aku sesat, la aq'udanna lahum siratal mustaqim, aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Jadi jalan Allah yang lurus, ya, yang akan ditempuh oleh manusia-manusia yang bertakwa dan manusia-manusia yang soleh. Di tengah-tengah itulah si iblis akan duduk. Gunanya apa? Ingin menghalang-halangi manusia jangan sampai mereka menempuh jalan yang lurus ini. Karena jalan yang lurus ini ujungnya adalah surga. Iblis ingin membujuk setiap orang yang berada di jalan yang lurus agar mereka bisa belok kiri atau belok kanan, sebagaimana dalam sebuah hadis sahih. Demikian, di mana di sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada pintu, dan di pintu itu ada tirai-tirai. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Jadi ada orang-orang yang terbujuk iblis, akhirnya dia masuk pintu yang ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Barang siapa yang sudah membuka tirai, maka dia akan jeblos ke dalam neraka jahanam bersama si iblis. Demikian ikhwah. Makanya la aqudanna lahum siratal mustaqim. Kata si iblis, aku akan duduk di tengah-tengah jalanmu yang lurus. Ngapain dia di sana? Apa tujuannya? Apa kata si iblis? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian aku akan goda mereka dari depan dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Wala tajidu aktsarum syakirin, dan engkau tidak akan dapati banyak di antara mereka yang bersyukur. Artinya banyak di antara mereka yang kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, si iblis bukan hanya dendam dengan Adam alaihissalam, tapi juga dendam dengan kita. Itulah permusuhan iblis dengan umat manusia, permusuhan tanpa usai. Demikian ikhwah, permusuhan yang berkepanjangan. Padahal kalau kita fikir-fikir, ini kan urusan dia dengan Nabi Adam alaihissalam, tidak urusan kita. Tapi dia benci dengan Nabi Adam dan dengan seluruh anak keturunan Nabi Adam. Demikian ikhwah, kita juga terimbas jadinya dengan kebencian si iblis. Wa bayyin awli auladika wa waddih lahum adawat syaitan lahum. Jelaskan pada anak-anak Anda tentang permusuhan syaitan terhadap mereka, terhadap manusia. Fa huwa alladzi akhraja abawaihim Adam wa Hawa minal jannah. Si iblis inilah yang penyebab dikeluarkannya kedua orang tua kita Adam dan Hawa dari surga. Wa yas'a li ikhraji kulli bani Adam minal jannati, dan dia berupaya dengan sekuat tenaga untuk mengeluarkan seluruh anak-anak Adam dari surga. Maksudnya berupaya agar kalau bisa seluruh anak Adam jangan ada yang masuk surga. Demikian ikhwah, itu upaya iblis. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwwa, jadikan dia sebagai musuh. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah iblis dan syaitan itu musuh, itu semua orang bisa paham. Bahkan orang-orang Nasrani pun tahu bahwasanya musuh mereka itu syaitan. Tapi sebelum itu semua ikhwah perlu kita ketahui, ya, beda antara iblis dengan syaitan. Iblis ini adalah kisah makhluk yang Allah ciptakan dari api karena dia dari jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis adalah dari golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih. Dia ingkar dan dia kafir kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dia iblis, ya. Namun syaitan ini sifat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan untuk setiap para nabi itu ada musuh-musuh mereka, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan setan-setan dari kalangan jin. Jadi semua yang berupaya untuk menghalang-halangi
orang lain, apakah jin ataupun manusia, ke jalannya Allah, maka setanlah namanya. Ya, maka setanlah namanya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini Allah mengatakan inna syaitan itu musuh, ya. Syaitan itu musuh. Inna syaitan lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuh kalian, jadikan dia sebagai musuh. Banyak orang yang tahu setan itu musuh, tapi untuk menjadikan setan itu musuh, tak semua orang bisa. Tahu dia setan itu musuh, tapi tetap saja bergandengan dengan tuh setan. Kemudian innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya tuh syaitan berupaya untuk mengajak kelompok dia agar bersama dengan dia menjadi penghuni neraka sa'ir. Fatir ayat 6. Demikian ikhwah. Itulah syaitan, ya, itulah iblis. Kemudian oleh karena itu wa yas'a bi ikhraji kulli bani adam minal jannah. Dia berupaya untuk mengeluarkan seluruh anak Adam dari surga. Dia telah berhasil mengeluarkan kedua orang tua kita dari surga, yaitu Adam dan Hawa, dan dia akan berupaya dengan sekuat tenaga jangan sampai anak-anak Adam ini juga masuk ke dalam surga setelah dia keluarkan. Itu ikhwah. Ya, karena target dia itu ya jangan sampai banyak manusia masuk surga, itu dia. Itu aja targetnya, enggak banyak-banyak. Wa qad hadzzaranallahu minhu. Faqala subhanahu, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mewanti-wanti kita dengan setan ini. Allah subhanahu wa ta'ala firman, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Wahai anak Adam, janganlah kalian digoda oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannati, sebagaimana dia telah berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Maksudnya Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma. Akhirnya terlepaslah, yang telah melepaskan pakaian mereka berdua, liyuriyahuma sawatihima, agar terlihatlah kedua aurat mereka berdua. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan kelompoknya bisa melihat kalian sementara kalian tidak bisa melihatnya. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Demikian ikhwah. Itulah syaitan. Posisi syaitan, mereka adalah tentara-tentara iblis. Ya, tentara-tentara iblis. Iblis inilah merupakan pemimpin daripada setan-setan ini. Setan ini bisa manusia dan bisa jin. Kemudian, wa akhbirhum anna syaitana lahum aduun mubin. Beritahukan kepada anak-anak kita bahwasanya setan itu merupakan musuh yang sangat nyata bagi manusia, bagi dirinya. Dan kalau manusia punya musuh, ya, maka tidak ada permusuhan yang lebih dahsyat melebihi permusuhan manusia dengan syaitan, melebihi permusuhan manusia dengan iblis. Kalau manusia musuhnya manusia, ya paling dia hanya merusak harta, atau mungkin paling banter dia menghilangkan nyawa. Itulah kalau sudah musuhnya luar biasa. Ikhwah, kalau iblis dan setan ini permusuhannya itu targetnya bukan membuat orang itu mati, bukan membuat orang itu menjadi susah di dunia, bukan hanya itu, tapi targetnya adalah memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Demikian ikhwah. Makanya dia memiliki ratusan jurus, ya. Dia berupaya merusak akidah manusia, dia berupaya merusak harta manusia, dia berupaya untuk merusak jasad manusia. Itu semua tujuannya untuk menjadikan mereka menjadi anggota si iblis, bersama-sama si iblis masuk ke dalam neraka jahanam. Makanya ini syaitan lahum aduun mubin. Tidak ada musuh yang paling nyata, yang paling berbahaya ketimbang syaitan. Wa annahu khuliqa minan nar. Dia diciptakan dari api. Wa annahu yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum. Dan sesungguhnya dia melihat kita, dia dan kelompoknya bisa melihat kita sebagaimana
min haitsu la narahum sementara kita nggak bisa melihatnya. Jadi ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat permusuhan seperti ini, ya di atas kertas kita kalah. Karena kita bermusuhan dengan makhluk yang kita nggak lihat. Dia menggoda kita nggak tahu kalau sebenarnya kita sedang digoda. Karena kita nggak bisa melihat. Begitulah ikhwah, di atas kertas kita kalah. Ya, kita kalah. Karena apa? Yang kita lawan sekarang adalah iblis yang nggak kita nampak. Tetapi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala turunkan agama Islam. Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk manusia dan pembeda mana yang antara hak dan yang batil. Demikian ikhwah. Dijelaskan dalam Al-Quran mana yang hak dan mana yang batil. Jadi kalau kita sudah memiliki ilmu tentang syariat kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang ketaatan, mana yang kemaksiatan. Demikian ikhwah. Karena setan itu selalu kontra dengan kita. Dia selalu menyuruh orang berbuat syirik, selalu menyuruh orang berbuat maksiat, selalu menyuruh orang untuk berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya seluruh yang negatif-negatif itu yang merapat merugikan manusia dan dapat memasukkan manusia ke dalam neraka jahanam, itu yang dilakukan oleh si iblis. Demikian ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini ya, sebagaimana yang kita katakan tadi, memang secara di atas kertas kita bisa kalah, tapi bukankah Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kita Al-Qur'an, telah utus kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita? Tinggal kitalah yang bagaimana caranya kita menata hati kita berupaya sekuat tenaga untuk melawan hawa nafsu kita, untuk melawan godaan-godaan iblis. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Saya berikan contoh. Apa ada di antara kita yang mengatakan boleh melihat wanita tak berbusana? Maksudnya yang bukan mahramnya lah. Apakah ada agama yang membolehkan? Islam tak membolehkan. Saya kira Kristen juga nggak membolehkan, Buddha lagi. Demikian ikhwah. Ya itu sudah sepakat. Adab manusia sedunia sudah sepakat gak membolehkan. Tetapi ikhwah, dan kita tahu, saya kira tanpa dalil pun kita sudah paham masalah ini. Ya. Karena ini manusiawi ikhwah. Sekarang permasalahannya, bagaimana kalau seandainya ada nggak bisikan di telinga kita bahwasanya disuruh kita untuk melihat seperti ini? Ada nggak dorongan hawa nafsu kita agar melihat seperti ini? Ada nggak terbetik dalam benak kita bahwasanya itu adalah suatu hal yang dilarang, yang tak punya adab? Ada ikhwah. Tapi mengapa kita terjerumus? Nah itulah dia. Ya. Disitulah peran setan di sana ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Ya oleh karena itu, ya. Ketika kita berupaya untuk istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk melawan musuh kita yang paling nyata ini, yaitu iblis dan syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan tuntunan bagi kita bagaimana cara menghadapi syaitan. Kita diberikan bacaan-bacaan tertentu agar kita bisa mengusir syaitan. Masya Allah. Baik. Waliyu'allama anna syaitan yahrusu ghayatal harsi ala ighwa'il abna'i wa idlalihim. Dan ajarkan, katakan kepada mereka, ceritakan kepada mereka, beritahu mereka bahwasanya syaitan itu berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menyesatkan anak-anak Adam. Kama dzakarallahu subhanahu wa ta'ala anhu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Qala Allah berfirman, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila ajalin ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila.
Si iblis berkata, Qala berkata iblis, ya Allah, karena engkau telah memuliakan si Adam ketimbang aku, seandainya engkau beri aku panjang usia hingga hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila, aku akan sesatkan keturunan si Adam kecuali hanya sedikit yang berhasil lepas selamat dari godaan. Di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dia hanya minta satu permintaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan si iblis untuk menjadi makhluk yang sesat, yang pasti masuk neraka, bukannya si iblis taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, enggak. Dia meminta satu pertanyaan. Apa? Dia meminta satu permintaan. Apa permintaannya? Dia minta untuk dipanjangkan umurnya hingga hari kiamat. Itu dia. Itu permintaannya. Terus apa tujuannya? Tujuannya hanya satu juga, yaitu untuk menyesatkan umat manusia. Itu aja. Satu permintaan hanya untuk satu tujuan. Dia tidak ada yang lain. Jadi si iblis ini sampai sekarang fokus hanya satu itu. Ya. Fokusnya satu. Kalau kita kan target kita banyak tuh, bisa targetnya punya rumah, targetnya punya harta melimpah, targetnya naik jabatan, targetnya punya istri lebih daripada 2 misalnya, banyak target ikhwah. Tapi si iblis tak punya target apapun, targetnya hanya satu, bagaimana caranya menyesatkan umat manusia dan sebanyak-banyaknya membawa mereka, menjebloskan mereka, menggiring mereka ke dalam neraka jahanam. Itu saja. Satu aja tujuannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Baik. Makanya di sini katakan lain akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Seandainya engkau mengakhirkan, engkau memberi tangguh usiaku hingga hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila, maka aku akan sesatkan mereka kecuali hanya sedikit. Qala dhahab faman tabi'aka minhum. Qala dhahab kata Allah Subhanahu wa taala, idhab, udah kamu pergilah, faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Udahlah, pergilah sana. Ya, barang siapa anak-anak Adam yang mengikutimu, sesungguhnya neraka jahanam merupakan ganjaran untuk mereka dengan ganjaran yang cukup. Balasan untuk mereka bagi siapa-siapa di antara umat manusia, anak-anak Adam yang mengikuti dan mentaati syaitan, yang mentaati iblis, maka jahanam menunggunya. Wastafdis man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajlika wa syarikhum. Dan berupayalah, silahkan kamu hasung, kamu bujuk sesanggupmu dengan suaramu, ya, dan rekrut mereka dengan pasukan kudamu, warajilika, dan pasukan pejalan kakimu, wasyarikhu fil amwali wal aulad wa'iduhum, sertai mereka dalam harta mereka dan anak-anak mereka, wa'iduhum, dan beri mereka janji-janji. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Tidaklah janji syaitan itu hanyalah bohong belaka ikhwah, gurur. Demikian ikhwah, ya. Inna ibadi laisa 'alaka 'alim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku kamu enggak akan sanggup menggodanya. Wa kafa bi rabbika wakila. Sungguhnya cukuplah hanya Rabb kamu sebagai penjaga. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, Allah mengatakan terserah kamu. Silakan kamu gunakan semua kekuatanmu, silakan kamu gunakan seluruh bala tentaramu untuk menggoda anak Adam, untuk merekrut mereka semampumu agar menjadi anggotamu nanti di neraka jahanam. Silakan, kata Allah. Demikian ikhwah. Wa'iduhum, silakan kamu bersekutu dengan mereka, kamu ikut bersama harta mereka dan anak mereka, dan silakan kamu janjikan mereka. Ya. Intinya, yang mengikut kamu, kami akan ancam dengan neraka jahanam. Demikian ikhwah. Ya. Ya itulah setan. Wa ma ya'iduhumus syaitan.
illa ghurur. Tidaklah janji setan itu kecuali hanya tipu daya belaka. Makanya ikhwah, di hari kiamat nanti akan bertemulah antara syaitan dengan orang-orang yang berhasil dia sesatkan. Dan Allah ceritakan kisah ini, kisah pertemuan ini di hari kiamat nanti. Apa kata Allah? Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Berkata syaitan, lamma qudiya, wa qala asyaitanu lamma qudiya, ketika syaitan berkata setelah semua urusan selesai di hari kiamat, yang surga masuk ke surga, yang neraka masuk ke neraka. Apa kata syaitan? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah itu telah memberi kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum, aku juga telah memberi janji untuk kalian. Fa akhlaftukum, dan aku tentunya mengingkari janjiku tersebut. Aku pungkiri janji tersebut. Demikian. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan, kata si iblis, kata si syaitan. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Dan sebenarnya dahulu itu aku juga enggak punya kuasa atas kalian. Aku enggak bisa memaksa kalian. Aku tak pernah memaksa kalian, dan aku juga tidak diberi kuasa untuk memaksa kalian. Illa an da'autukum fastajabtum li. Aku hanya membujuk, mengajak, fastajabtum li. Ternyata kalian terikut. Dan memang betul kata si iblis sampai sekarang, waktu kita coba introspeksi diri kita. Ketika kita akhirnya jatuh pada sebuah kemaksiatan, adakah iblis mengancam kita agar kita melakukan hal itu? Tidak pernah. Coba renung-renungkan sejak kita kecil atau sejak kita remaja, sejak kita sudah balik, coba renungkan berapa dosa yang sudah kita lakukan. Adakah setan pernah memaksa kita untuk melakukan maksiat itu? Saya yakin tak ada. Dan betul kata si iblis, ya. Betul kata iblis, wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Aku tak punya kuasa, aku enggak pernah memaksa kalian. Illa anda autukum, aku itu hanya sekedar untuk mengajak kalian. Fastajabtum li, ternyata kalian terikut, kalian terbujuk. Makanya fala talumuni walumu anfusakum. Makanya jangan kalian sesali aku, sesali diri kalian sendiri. Memang kalian itu yang kepingin melakukannya. Memang kalian itu yang mengikuti hawa nafsu kalian. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku enggak bisa nolong kalian sebagaimana kalian juga seperti itu. Demikian, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, dan aku kafir dengan sekutu yang kalian jadikan Tuhan dulu. Demikian, itulah pernyataan si syaitan, ikhwah. Ya, jadi iblis dan syaitan ini bukan makhluk yang bodoh, ya. Ketika dia di hari kiamat disalah-salahin oleh manusia yang mengikuti dia, lantas dia menyerah gitu saja. Enggak, dia juga punya argumentasi dan tidak bisa terjawab oleh manusia pada waktu itu. Dan betul apa kata dia. Okay. Makanya kitalah semasa mumpung kita masih di dunia, kita harus hati-hati dalam masalah ini. Ya, ketika kita yang namanya manusia pastilah tersalah, pastilah melakukan sebuah dosa, terjatuh pada dosa, segeralah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Segera, ikhwah. Ya, segera beristighfar. Demikian, ikhwah. Ya. Karena bagaimanapun semua manusia itu pasti punya dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertobat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Demikian, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa bayyin lahum anna kaidash syaitan kana dha'ifa. Jelaskan kepada mereka sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ini Allah katakan tipu daya setan itu lemah. Lemah saja, dengan tipu daya setan yang lemah itu saja kita banyak yang tergoda, apalagi kalau kuat. Demikian, ikhwah. Jadi pada dasarnya kita tuh kuat melawan syaitan, ikhwah. Ya. Pada dasarnya kita itu kuat melawan syaitan.
Tapi karena kita jauh dari Allah, kita jauh dari agama Islam, akhirnya kita mudah dibujuk oleh syaitan. Mudah disesatkan oleh syaitan. Padahal pada dasarnya syaitan itu lemah. Demikian ikhwah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya manusia itu memohon perlindungan kepada laki-laki dari pihak jin, fazaduhum rahaqa. Maka si jin ini pun akan mendawah ketertakutan dari manusia kepada manusia. Ngelunjak ini jadi setan-setannya ini ikhwah. Padahal kita kuat, kenapa kok minta perlindungan dari jin dan syaitan? Baik. Wa annahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan sesungguhnya iblis ini, setan ini tak punya kuasa terhadap orang-orang beriman yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna syaitana yahrubu 'indal adzan. Kabarkan kepada anak kita bahwasanya setan itu akan lari ketika mendengar adzan. Tapi ikhwah, adzan ketika sholat 5 waktu, ya bukan semua adzan. Kadang-kadang kan ada orang yang baru masuk rumah baru, lantas dia pun adzan dengan alasan mengusir setan. Demikian ikhwah. Yang disebutkan dalam hadis yaitu adzan sholat. Ya. Demikian juga ketika mau menguburkan mayat, ketika memasukkan mayat, maka diadzankan agar setan lari. Itu nggak akan pergi setannya. Karena sekali lagi yang dapat mengusir setan adalah adzan yang disebutkan dalam hadis, yaitu adzan untuk sholat yang 5 waktu. Wa yakhnus wa yakhtafi 'inda dzikrillah azza wa jalla, dan dia bisa takut dan bersembunyi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul baqarah, dan setan akan lari dari rumah yang di sana dibacakan surat Al-Baqarah. Wala yaqrabuka hatta tusbiha idza qara'ta ayatal kusri 'inda naumik, dan dia tidak akan berani mendekatimu hingga subuh jika kamu membaca surat kursi, ayat kursi ketika mau tidur. Masya Allah. Ini kan senjata-senjata yang Allah berikan kepada kita, ikhwah. Ini merupakan syariat-syariat yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Jadi senjata kita itu kuat untuk melawan setan. Tapi kitanya itu nggak ngerti. Kitanya juga nggak peduli dengan syariat kita. Kalaupun kita tahu, nggak kita amalkan. Itu permasalahannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita senjata untuk melawan setan. Rasulullah juga sudah ajarkan jurus-jurus tertentu untuk melawan si setan. Tapi ketika menghadapi setan, kita nggak gunakan itu semua, kita abaikan semua senjata-senjata dan jurus-jurus melawan setan. Akhirnya ya kalah, jelas kalah. Cobalah siapa di antara kita yang nggak pernah mendengar ini, bahwasanya barang siapa yang baca surat ayat kursi maka akan dijaga setan, nggak akan didekati oleh setan hingga pagi hari. Tapi siapa yang baca? Ya, hanya sedikit sekali yang baca, ikhwah. Selebihnya begitu ngantuk tidur langsung. Bahkan nggak membaca doa mau tidur. Begitulah ikhwah. Kalau ilmunya masya Allah bertumpuk, di sini penuh. Tapi pengamalannya yang sering lupa, lalai. La ilaha illallah. Wa anna qawla la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah yahfadullah biha ibnu adam minasyaitan. Dan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, satu hari kalau kita baca 100 kali akan dilindungi oleh Allah dari setan. Kalau kita ukur ya waktunya kalimat ini, coba ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 detik. 10 detik kalikan 100 berarti 1000 detik. Ya, berarti 1000 detik. Demikian. Coba berapa menit paling? Gak sampai kan 1 jam, gak sampai juga 15 menit, gak sampai ikhwah. Dengan membaca ini 100 kali,
Kita dijaga oleh Allah dari setan 1 harian. Masya Allah kan. Hanya permasalahannya siapa yang mengamalkan. Bagi yang mengamalkan. Siapakah di antara kita yang mengamalkannya? Begitulah kita ikhwah manusia. Sering kita mengetahui apa yang baik untuk diri kita. Apa yang dapat menjaga kita dari godaan syaitan. Tapi begitu juga kita seringnya mengabaikannya. Allah memberi kita senjata untuk melawan syaitan, musuh kita yang paling nyata. Tapi kita campakkan senjata ini. Rasulullah SAW memberi kita jurus untuk melawan syaitan, tapi kita tak pedulikan jurus-jurus ini. La ilaha illallah. Begitulah manusia. Makanya kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian-kelalaian yang kita lakukan hampir setiap hari. Kelalaian demi kelalaian, kemaksiatan demi kemaksiatan. Terkadang ada yang begitu selesai melakukan kemaksiatan dia tersadar, dia istighfar. Ada yang tidak, ada yang bertambah-tambah sehingga hatinya menjadi semakin hitam legam. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah berfirman, sungguh hati mereka semakin hitam akibat perbuatan yang mereka lakukan. Semakin hitam hati kita ikhwah, maka semakin mudahlah iblis dan syaitan menggoda kita. Semakin punya tempat dia, semakin kuat dia. Ya, semakin kuat dia untuk menyeret kita ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Wa hadditsil aulad anil jin. Anda wahai para orang tua juga ceritakan kepada anak-anak Anda tentang jin. La tuhaddithuhum 'anil jin alladhil hadits muz'ij. Jangan kalian ceritakan tentang jin-jin yang bisa membuat mereka takut. Ya. Jangan yang itu kalian ceritakan. Bal hadithhum an khalqil jin wa an tabi'atil jin wa amal jin. Tapi ceritakan tentang jin itu tercipta dari apa, bagaimana tabiat jin, bagaimana apa saja yang dilakukan oleh jin. Wa anna minhumus salihun wa minhum duna dzalik. Dan ceritakan juga bahwasanya jin itu ada yang soleh, ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang soleh, ada yang tidak, sama seperti manusia. Ya, sama seperti manusia. Imam Hasan Al-Basri ketika dia bertanya kepada jin, ya mungkin pada waktu itu ada yang dia bertanya pada jin, siapakah yang paling buruk di antara kalian di kalangan jin? Apa kata si jin? Yaitu ar-rafidhah minhum, yaitu orang Syiah mereka. Jadi di kalangan jin yang paling buruk dan busuk itu juga jin itu ada jin-jin Syiah. Demikian ikhwah. Kemudian ya, wa anna minhumus salihun wa minhum duna dzalik. Di antara jin itu ada yang soleh, ada yang tidak, sama seperti manusia. Wa 'allimhum al-huruz allati yahtarizuna biha minal jinni wa syayatin. Dan ajarkan kepada mereka bagaimana cara berlindung dari jin dan setan-setan. Demikian. Itulah ikhwah tentang bagaimana permusuhan setan ya dengan manusia. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, al-imanu bil kutub, beriman dengan kitab-kitab Allah. Wa kadzalikal kutub haddithil auladaka anha faqad anzalallahu ala rusulihi kutuban fiha amruhu lahum subhanah bit tauhid wal imanu bihi wa bi rusulihi wa ta'rifuhum bi halali wal harami wa fiha khabarun ma qablahum wa hukmu ma bainahum wa nabbi ma ba'dahum wa naba'un ma ba'dahum wa fiha ad-da'watu ila kulli khairin wa salahin wa huda wa tahdhir min kulli syarrin wa kufrin wa dhalalin. Insyaallah ini kita akan bahas di kajian yang akan datang, insyaallah besok
ya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum ya. Jadi kemarin telah kita bahas bersama malaikat. Malaikat ini kan makhluk Allah yang taat ya. Makhluk Allah yang taat, la ya'suna ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah. Tidak pernah dia durhaka atas apa yang diperintahkan kepada mereka, dan dan selalu melakukan apa yang disuruh oleh Allah. Itu malaikat. Memang makhluk Allah yang sangat taat. Kebalikannya jin, kebalikannya syaitan. Ya. Syaitan ini makhluk Allah yang tak pernah taat. Lawan daripada malaikat. Manusia di tengah-tengah. Kadang jadi malaikat, kadang jadi syaitan. Itulah manusia ikhwah. Ya, ada unsur malaikatnya, ada unsur setannya. Ini manusia. Ya. Terkadang taat, ada yang taat masya Allah seperti malaikat. Ada yang masya Allah na'udzubillah min dzalik, maksiat aja kerjanya, macam syaitan. Demikian. Makanya manusia-manusia yang suka maksiat udah dikatakan setan lah itu sudah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya kalau manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada diri manusia itu ada unsur apa ya namanya? Ada hawa nafsu yang senantiasa menyuruh berbuat buruk. Inna nafsa la ammartum bisu. Sungguhnya hawa nafsu itu senantiasa menyuruh berbuat buruk. Jadi ada unsur itu. Makanya kalau seorang manusia dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menjadi seorang yang saleh muttaqin, bertakwa kepada Allah, maka manusia itu bisa lebih mulia ketimbang malaikat. Dan ini disimpulkan oleh para ulama kita ketika menjelaskan tentang hadis seorang Bani Israel yang membunuh 100 orang. Ya, dimana ketika dia sudah taubat, seorang yang alim menyuruh dia untuk pindah dari kampungnya ke kampung orang-orang soleh, dan suruh dia dan dia menyuruhnya untuk beribadah bersama orang soleh tersebut. Di tengah jalan meninggal. Sehingga ya malaikat adab mengatakan ini kelompokku akan diazab. Malaikat rahmah mengatakan ini kelompokku karena dia datang dia sudah taubat. Ketika bertengkar, Allah Subhanahu wa taala utus manusia untuk menyelesaikan masalah mereka. Dari sini ikhwah, Allah mengutus seorang manusia untuk menyelesaikan masalah malaikat. Dari sini ya para ulama kita memberikan satu penjelasan bahwasanya manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa lebih mulia ketimbang malaikat. Demikian. Allahu alam bissawab. Demikian ikhwah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita taufik dan hidayahnya pada yang hak ya. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami. Allahumma a'inna ala dzikrika, bantulah kami untuk senantiasa zikir kepadamu ya Allah. Karena kalau tanpa taufik dari Allah kita tidak bisa melakukannya. Ala syukrika, a'inna ala dzikrika wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepada Engkau ya Allah. Wa husni ibadatik, dan beribadah yang terbaik untukmu ya Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita jatuh pada buat maksiat, segeralah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu hari esok, karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Demikianlah para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum. Semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat ya. Tetaplah ajarkan anak-anak kita hal-hal yang bermanfaat sebagai bekal dia dunia dan akhirat. Demikian aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Bagi para ikhwah, bagi para pemirsa yang ingin bertanya ya, pemirsa boleh menelpon dengan nomor yang sudah tertera adalah di pesawat televisi, dan juga boleh juga dikirimkan melalui via WhatsApp ya, dikirimkan melalui via WhatsApp dengan nomor yang sama, atau boleh juga dikirimkan ke nomor saya ini di 08956113 27778. Saya ulangi 0895 6113
27778. Taib, sudah ada beberapa yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan izin bertanya, Ustadz, anak istri kedua belum punya keturunan, nikah sudah hampir 5 tahun, tapi suami juga seperti enggak antusias punya anak lagi, jadi kami santai. Tapi anak ingin berobat ikhtiar, ingin punya banyak anak, namun melihat pola pendidikan anak suami dengan istri pertamanya, anak malah jadi khawatir. Di samping itu suami juga jarang ngaji, sibuk cari nafkah dan sibuk sama kehidupan dengan istri pertama. Apakah yang harus ana lakukan Ustadz? Apakah sebaiknya memang ana jangan dulu punya anak? Syukron. Allahu a'lam bissawab. Pertama tentunya kita harus kembalikan kepada hukum asal. Hukum asal wanita yang terbaik itu adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul walud fa inni mukathirum bikum umam. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, banyak anak, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Demikian ikhwah. Ya, tentunya dalam masalah ini wanita yang subur lebih baik ketimbang wanita yang tidak subur. Yang kedua ikhwah, tentunya setelah si wanita itu punya anak, maka dia harus berupaya untuk mendidik anaknya dengan sebaik mungkin. Karena punya anak dan berjuang untuk menjadikan anak-anak ini menjadi anak yang soleh itu lebih baik ketimbang tak punya anak. Karena anak ini merupakan aset untuk ayah bundanya. Ya apabila lihat format ataupun cara pendidikan anak-anak sang suami seperti itu, ya ibu kan mengetahui bagaimana pola pendidikan yang islami. Ya ibu lah berupaya untuk mendidik anak ini agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Adapun suami, ibu bisa berdakwah untuk suami. Karena anak ini ikhwah, ini merupakan aset kita di dunia dan akhirat. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali hanya 3. Sedekah jariyah, ala ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, waladun saleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Ya. Kita bisa mengajarkan ilmu yang bermanfaat pada orang lain. Insyaallah itu akan mengalir pahalanya. Kita bisa memberikan sedekah jariyah. Itu ada manfaatnya. Bagi anak yang soleh ini bagaimana? Jadi jangan sampai 3 hal ini ada yang terlepas. Kalau memang masih memungkinkan punya anak, berupayalah untuk bisa punya anak. Kemudian berupayalah untuk mendidiknya agar dia menjadi seorang anak yang soleh dan solehah. Karena kita manusia itu ditugaskan untuk mendidik, bukan diwajibkan untuk meraih hasil. Hasil itu hanya tangan Allah. Di awal kitab ini telah kita bacakan judul pertama yaitu Al-Hadi huwallah. Yang pemberi petunjuk itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Kita sebagai orang tua bagaimana? Kita ya berupaya, dan setiap upaya keras kita, kesabaran kita, peras keringat kita untuk mendidik anak-anak itu semua ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Makanya apabila seorang punya anak 1, yang si A punya anak 2, mana lebih bagus? Ya kita katakan si A yang punya anak 2 lebih bagus daripada si A punya anak 1. Kalau kedua-duanya memang berupaya untuk menjadikan kedua anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian. Kenapa? Karena yang punya anak 2 jelas lebih berat. Jelas lebih berat tantangannya ketimbang yang punya anak 1. Tenaga yang dibutuhkan lebih berat. Kecuali orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Berapapun anak yang Allah mudahkan untuk bisa mendidik dia jadi anak-anak yang soleh. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kalau untuk kasus seperti ini Allahu a'lam bissawab, iya. Wanita yang terbaik adalah wanita yang punya anak dan banyak anaknya. Kemudian dia berupaya untuk mendidiknya. Dia berupaya untuk
mendidiknya dan berupaya untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan, mempertanggungjawabkan itulah maka buku ini ditulis. Ya, menuntun kita bagaimana cara mendidik anak-anak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Bismillah Ustadz, saya kan sudah puasa Senin, Rabu mau puasa Daud. Lanjut besoknya puasa Kamis. Apakah boleh Ustadz? Saya kan sudah puasa Senin, kemudian Rabu mau puasa Daud. Terus lanjut besoknya Kamis. Apakah boleh Ustadz? Allahu a'lam bishawab ikhwah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu Daud, kata Rasulullah. Sebaik-baik puasa Ramadan, puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Daud. Yuftiru yauman, yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa satu hari dan kemudian dia libur satu hari. Begitu seterusnya. Ya, dan begitu seterusnya. Apabila dia puasa Daudnya jatuh pada hari Ahad, berarti Seninnya dia libur, Selasa dia puasa. Apakah dia Senin boleh puasa Senin? Allahu a'lam, jangan. Ya, karena puasa yang terbaik yang sudah dilakukan adalah puasa Nabi Daud. Demikian. Jadi Senin dia tidak lagi puasa, karena Ahad puasa, Selasa juga sudah puasa. Inilah puasa yang paling afdol. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, buku tuntunan bacaan salat fardu yang sahih siapa penulisnya? Ikhwah, Allahu a'lam bishawab, yang sepengetahuan saya nih, ya, yang pernah saya baca dan saya ajarkan, itu buku Sifat Salat Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Nama kitabnya Sifat Salat, ka'annaka tarahu. Sifat salat seolah-olah engkau melihat Rasulullah salat, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani. Buku ini sudah bertahun-tahun sejak dulu, ya, saya pelajari, kemudian mengajarkannya juga. Dan memang Masya Allah kitabnya cukup simpel, ya, dan menyebutkan hadis-hadis yang lengkap. Ya, menurut pandangan saya yang hanya baru membaca beberapa buku salat, bimbingan salat, ini yang paling lengkap dan juga menyebutkan dalil serta data yang akurat. Demikian. Memang beliau tidak begitu membahas masalah fikihnya, ya. Tidak membahas masalah ikhtilaf para ulama, begitu, enggak ikhwah. Demikian. Beliau hanya menyebutkan yang rojih menurut beliau. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Itu saja kajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Demikian, aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.